Oke, apa kabarnya teman-teman? Kita mau live tarot reading lagi nih. Oke, aku siapin kartunya ya. Selamat bergabung. Terima kasih. Nanti silakan disimak. Tiba-tiba langsung pada nanya. Silakan pertanyaan yang paling menarik akan saya pilih ya di sini. Yang paling menarik dan sekiranya memang sangat dibutuhkan untuk kondisi saat ini ya, insight-nya, sarannya seperti apa gitu. Oke. Silakan teman-teman mendeskripsikan pertanyaannya supaya lebih menarik lagi ya, lebih spesifik. Kalau yang terlalu global nanti saya arahkan ke personal reading aja ya. Nanti bisa DM atau WhatsApp, boleh ada linknya nanti ya. Menarik sekali ini pertanyaannya. Saya akan pilih yang sangat spesifik ya, dibacakan tarot ya, untuk kondisi saat ini yang sekiranya butuh bantuan urgent. Halo, thank you Kak Wulan. Teman-teman mohon maaf, jangan spam, nanti tidak terbaca kalau spam. Kasihan temennya yang lain ya. Thank you Kak Wulan. Oke, di sini cuma nama aja ya, tidak ada zodiak. Mungkin teman-teman bisa melengkapkan zodiaknya ya. Waduh, sementara masih belum ada pertanyaan menarik nih. Oke, pesan buat Kak Big Dream. Usahanya kemarin sempat bangkrut. Apa yang harus kulakukan setelah usahaku bangkrut ya? Oke, ini pesan buat Kak Big Dream. Nanti bisa disimak di channel saya ya Kak ya, kalau mau mereview lagi hasilnya. Apa yang harus saya lakukan setelah usaha bangkrut? Bangkrut di sini diidentifikasi dengan kartu death ya, berarti memang sudah jalannya seperti itu. Kakak harus ikhlas menerima kondisi yang ada untuk segera bangkit kembali ya. Nah, di sini ada Page of Pentacle, artinya apa yang masih tersisa saat ini dari Page of Pentacle, dari materi yang kakak masih punya, mungkin aset atau modal yang masih bisa dimanfaatkan kembali ya. Di sini jadi titik tolak Kak Big Dream ya, untuk kembali maju ya, menumbuhkan kembali usaha yang tadinya sudah berakhir di sini ya, seperti itu. Nah, di sini ada Nine of Swords ya, mungkin kakak tetap masih kepikiran caranya seperti apa, harus bagaimana gitu ya, karena sudah istilahnya sudah habis, udah berakhir semuanya, kayaknya udah nggak ada apa-apa lagi yang tersisa. Nah, ini semangat buat Kak Big Dream bahwa aset yang masih tersedia di sini dimanfaatkan ya. Dengan ini ada Mars di Gemini ya, mungkin kakak bisa menyambung lagi komunikasi dengan relasi atau yang masih bisa dijadikan sebagai sarana untuk bekerja sama dengan orang lain, partnership seperti itu ya. Ditambah lagi di sini ada Three of Wands, jadi mungkin memang kakak harus siap-siap membuat program
yang terbarunya ya. Di sini ada Sun di Aries juga, berarti intinya semangatnya ini harus membara, terutama di sini untuk membuat program yang baru gitu ya buat Kak Big Dream. Ya, terus nah, dengan semangatnya Kakak di sini, insya Allah akan ada keberuntungan karena ada Jupiter di sini ya, tentang keberuntungan di Libra apalagi ya. Jadi Libra di sini kan tentang relationship, jadi hubungan partnership dari Kakak ini insya Allah bisa memberikan keberuntungan Kakak sehingga Kakak bisa segera bangkit di sana kayak gitu ya. For Oswald di sini memang berceritanya tentang sebuah kondisi Kakak harus bisa merefleksi ke dalam diri, memperbaiki diri seperti itu, supaya apa-apa yang sudah terjadi di masa lalu kemarin ya, kegagalan yang ada itu jadi sebuah pelajaran berharga buat Kakak untuk tidak diulang lagi di masa yang akan datang kayak gitu ya. Semangat buat Kak Big Dream, insya Allah di sini akan berpindah ke fase yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya, meninggalkan pengalaman yang buruk di masa lalunya dari usaha ini sehingga terjadi kesuksesan di sana. Bagus kartunya ya, ada Merkuri, berarti tentang komunikasinya penting untuk Kakak jaga ya, dengan hubungan relationship bisnis dengan partner, dengan klien seperti itu. Oke, semangat buat Kak Big Dream, begitu ya bacaannya. Ada lagi teman-teman sekiranya pertanyaannya yang menarik, jadi saya akan bacakan. Nanti bisa disimak recordnya di sini, nanti ada masukan mau dibuat premiere jam berapa boleh, mungkin akan saya post sore kali ya, jam 3 gitu boleh ya. Jangan lupa subscribe channel saya juga di sini. Saya ucapkan terima kasih buat yang sudah berikan gift, ada Kak Evilia, Kak Sisi Ornets, Kak Wulan. Kasih ya, semangat. Oke, ini pertanyaan menarik, banyak yang menanyakan tentang bagaimana ciri-ciri jodoh saya. Oke, saya akan narik general buat teman-teman yang memiliki pertanyaan yang sama soal bagaimana ciri-ciri jodoh saya. Silakan disimak teman-teman. Bagaimana ciri-ciri jodoh saya? Oke, bagaimana ciri-ciri jodoh saya? Silakan disimak ya teman-teman yang mau menanyakan tentang pertanyaannya. Bagaimana ciri-ciri jodoh saya? Kali ini, kesempatan kali ini, bagaimana ciri-ciri jodoh saya? Wow, ada Ten of Pentacle, bagus sekali ini. Ciri-ciri jodoh teman-teman yang menanyakan kali ini ya, adalah sosok yang memiliki rezeki bagus ya. Di sini ada Ten of Pentacle. Dia sosok yang memiliki keberuntungan di materi ya, terutama ya. Ten of Pentacle di sini bercerita tentang materi yang berkecukupan ya di sana, karena sudah lengkap gitu, kayaknya sudah bahagia dengan keberuntungan secara materi di sana seperti itu. Kemudian ada Merkuri di Virgo juga, berarti ciri-ciri jodohnya adalah sosok yang memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik gitu ya. Oke, di sini ada Lord of Wealth, berarti memang kesejahteraan di sana, kemakmuran. Ditambah lagi di sini ada Three of Cups ya, ciri-cirinya adalah sosok yang ceria, yang suka bersenang-senang kayak gitu. Ya, ada Merkuri juga, jadi memang Merkuri di Cancer, dia suka berkomunikasi yang baik juga. Terus Cancer ini bercerita tentang soal sebuah pelayanan kepada keluarga. Dia juga berarti ciri-ciri sosok yang sayang sama keluarga gitu ya. Gitu. Nah, nih Lord of Abundance, udah wealth, sejahtera, abundance juga, berkelimpahan. Jadi nanti kehidupannya insya Allah bisa selalu mulus ya, dengan kebahagiaan kayak gitu. Nah, di sini juga ada Ace of Cup, sosok cup di sini bercerita soal kasih sayang ya, feelingnya, perasaan yang halus di sana gitu. Jadi ciri-cirinya adalah dia sosok yang mungkin punya empati tinggi, penyayang gitu, dan rendah hati kayak gitu.
Oke, satu lagi mungkin. Nah, dia juga memiliki keberuntungan yang baik, ada Jupiter di Capricorn di sini, Two of Pentacle. Dia ini ulet dan telaten, seperti itu ya ciri-ciri jodohnya ya. Karena di sini dia memiliki semacam keinginan untuk atau keseriusan ya di sana ya, keuletannya ya untuk membuat sebuah perubahan yang lebih baik dari sebelumnya kayak gitu. Harmonious change, jadi perubahan yang lebih baik dari sebelumnya gitu, untuk memperbaiki diri itu oke dia. Ciri-cirinya seperti itu. Bisa jadi zodiaknya adalah Virgo, Cancer, atau Capricorn. Semangat ya teman-teman, terima kasih untuk bacaannya yang menanyakan tentang ciri-ciri jodoh. Oke, silakan, mungkin ada lagi pertanyaan menarik ya. Saya akan pilih yang lebih spesifik atau dengan pertanyaan yang sama untuk teman-teman di sana ya. Terima kasih Kak Oneta. Oke. Nah, ini pertanyaan menarik ya. Kak, jadi aku gak pacaran sama Ajay, tapi dia suka sama saya. Gimana perasaannya dia sekarang ke saya? Oke, mungkin teman-teman yang memiliki pertanyaan sama, mungkin menjalin hubungan dengan seseorang, terus ingin menanyakan bahwa bagaimana perasaannya sih dia ke aku ya saat ini ya. Mari kita fokus bagaimana perasaan dia ke aku saat ini. Apakah dia serius kepadaku ya, bagaimana perasaan dia saat ini. Oke. Bagaimana perasaan dia saat ini kepadaku? Wow, di sini ada Page of Swords. Intinya dia perasaannya masih dalam fase pikirannya dia untuk dapat ini ya, berkomunikasi dengan kita ya, dengan kakak di sini ya. Nah, kartu berikutnya adalah Three of Swords, Saturn di Libra. Jadi mungkin saat ini dia sebenarnya masih memiliki perasaan yang terluka, tersakiti atas hubungan dia yang sebelumnya ya. Mungkin di sini dia belum bisa move on di sana. Oke. Nah, kedepannya dia insya Allah, karena dia fokus pada tujuan ya, di sini ada Sagittarius di Jupiter ya, fokus pada tujuan dia mau serius untuk dapat menjalin hubungan yang bisa dihandalkan atau lebih baik lagi dari hubungan yang lalu ya, yang telah menyakiti dia. Di sini ada The Temperance, jadi semangatnya dia untuk bisa lebih baik lagi dari sebelumnya itu sangatlah besar. Jadi teman-teman yang menanyakan tentang bagaimana perasaan dia saat ini, berarti dia di sini indikasinya adalah serius ya Kak ya. Oke, tadi kan pertanyaannya bagaimana perasaan dia saat ini ya gitu. Untuk hal ini perasaannya dia adalah serius untuk menjalin hubungan saat ini dengan kita kayak gitu. Nah, di sini muncullah emosionalnya, perasaannya yang mendalam di situ karena ada Queen of Cup. Jadi dia memang serius. Nah, tinggal kitanya di sini nih, menyikapinya seperti apa dari keseriusan dia ya. Di sini ada Taurus di Venus juga. Ya, ada Hierophant di sana, berarti dibutuhkan sebuah kebijaksanaan dari kita karena dia masih terluka dengan masa lalunya. Mungkin kita bisa membantu dia untuk move on seperti itu dengan kesungguhan hatinya dia dan perasaannya dia untuk tetap bisa menjalin hubungan dengan kita gitu. Dengan ketulusannya dia di sini ya. The Hierophant di sini, jadi ada indikasi bahwa perasaannya dia ke kita adalah tulus di sini ya, untuk serius menjalin hubungan dengan kita. Oke? Gitu ya Kak ya, semoga bisa membantu. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Siapakah yang pertanyaannya terpilih ya, sekiranya menarik, butuh insight. Terima kasih yang sudah follow. Jangan lupa follow dan subscribe channel saya ya. Oke, ini mungkin saya nggak buka kartu. Ini sudah lama juga hubungan pacaran 8 tahun. Sebaiknya teman-teman segera dibicarakan ya, maunya
kemana ini, sudah ada 8 tahun. Jangan berlama-lama wasting time ya teman-teman, kasihan banget menyia-nyiakan waktu. Mungkin tips triknya buat yang sedang menjalin hubungan tapi belum ada kejelasan ya, ditanyakan aja langsung ya gitu, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi kita mau dibawa kemana hubungan ini, sekiranya memang tidak ada kejelasan ke depan, lebih baik kita putuskan saat ini kita mau lanjut atau meninggalkannya, kayak gitu ya. Oke, terima kasih Kak Cece Onet buat gift-nya. Terima kasih Kak Fauzi. Hadir kakak, oke. Nah, ini pertanyaan bagus dan menarik. Apa saya masih ada jodoh setelah apakah saya masih ada jodoh setelah meninggalnya almarhum suami? Oke, mungkin teman-teman yang memiliki pertanyaan sama, apakah aku masih memiliki jodoh ya? Apakah aku masih memiliki jodoh? Fokus ya teman-teman, apakah aku masih punya jalan untuk ada jodoh lagi gitu ya? Mungkin yang sudah ditinggalkan karena meninggal atau karena berpisah, kayak gitu ya. Page of Pentacle. Di sini secara fisik memang ada potensi kakak masih ada jalan jodohnya di sana ya. Tentunya kakak harus selalu berpikiran positif ya. Ada Ace of Swords di sini ya, tentang pedang. Oke. Nah, pikiran positifnya harus ada ya, fokus ke depan, mau bahagia dari sebelumnya gitu, jangan terpuruk. Nah, tapi kuncinya di sini sepertinya masih belum bisa merilis emosi. Di sini ada Ten of Swords ya, Sun di Gemini, berarti memang kesedihan kakak yang mendalam atas kepergiannya ini belum sepenuhnya dilepas ya. Oke, gimana kedepannya nanti? Oke, kedepannya nanti insya Allah akan tetap ada jalan jodoh yang baru buat kakak di sini ya. Di sini ada The World, tapi di sini ada Saturn di Capricorn. Mungkin akan ada hambatan ya, rintangan, karena dalam sebuah perjalanan itu mungkin kita tak lepas dari hambatan dan rintangan, tapi kita perlu bisa berbesar hati untuk bisa survive, karena dengan perjalanan kita sebelumnya di sini kita sudah ditempa bahwa sebuah peristiwa itu akan ada hikmahnya yang bisa kita petik, pelajaran berharganya untuk bisa kita amalkan, kita lakukan untuk ke depan hidup kita yang lebih baik lagi dari sebelumnya, kayak gitu. Nah, di sini juga ada Four of Swords ya, Jupiter di Libra, berarti mungkin dibutuhkan waktu sejenak ya untuk kakak bisa merilis kesedihannya ini, emosinya di sini ya. Dengan Four of Swords mungkin bisa merefleksi ke dalam diri hal-hal apa aja yang mungkin dalam hubungan sebelumnya, baik karena ditinggal karena takdir dari Yang Maha Kuasa atau karena berpisah ya, dituntut kakak di sini bisa lebih terbuka lagi, mungkin memperbaiki diri dalam hubungan sekiranya hal-hal tertentu yang mungkin tidak disukai oleh pasangan dan sebagainya itu bisa direnungi ya, dan kemudian bisa dijadikan sebuah pelajaran dengan hikmah yang bisa dipetik di sana ya, kayak gitu. Karena di sini ada Jupiter di Libra, berarti memang ada keberuntungan di sana setelah kakak bisa merefleksi ke dalam diri ya, dalam ceritanya Four of Swords di sini ya, mungkin menyepi sejenak untuk merenung gitu ya, tidak masalah. Oke, selanjutnya berarti wow, luar biasa. Di sini kartunya berlanjut ya. Memang ada jalan jodohnya kakak ya setelah melewati ini semuanya. Perjalanannya tadi ya dengan 10 pedangnya, kemudian niat ada perubahan dengan The World-nya, kemudian Four of Swords dengan merefleksi ke dalam dirinya untuk memperbaiki diri dan sebagainya. Ternyata Tuhan itu mengabulkan doa-doa kita ya. Kemudian Tuhan juga akan dapat menilai bahwa apa yang dijadikan ujian buat kita ini bisa kita petik pelajaran berharganya, dan akhirnya Tuhan memberikan nikmat kebahagiaan kepada kita. Akhirnya akan ada sebuah hubungan baru di sini ya, akan ada jodoh baru ditandai dengan Four of Wands. Four of Wands ini berceritanya tentang sebuah pernikahan yang baru ya, sebuah hubungan yang sudah settle ya, karena 4 tongkat ini sebuah
cerita tentang kekokohan dalam suatu hubungan ya. Di sini berarti mungkin sudah disahkan bahwa teman-teman di sini tadi yang bertanya apakah aku akan ada jodoh lagi setelah berpisah atau karena takdir meninggal. Insya Allah di sini memang ada jodohnya yang baru ya, seperti itu. Amin. Doa terbaiknya ya teman-teman ya. Ada Venus di Aries di sini memang bercerita tentang sebuah hubungan relationship yang perfect teamwork yang memang sudah berhasil gitu ya. Oke, semangat. Terima kasih. Menarik sekali ya tadi pertanyaannya. Oke, nanti yang mau menyimak dari bacaan di sini bisa lihat di channel saya ya. Ada di link pokoknya, nanti teman-teman bisa tengok ya. Nanti saya buatkan premiernya di YouTube channel saya sekitar jam 3 boleh. Oke. Silakan pertanyaan yang paling menarik. Oke, terima kasih Kak Asni, Kak Nurmawati, dan Kak Galbanita Tura. Oke. Saya lihat lagi pertanyaan yang paling menarik yang akan saya bacakan, dan sekiranya mungkin ada beberapa teman yang memiliki pertanyaan yang sama ya. Oke, untuk pertanyaan teman-teman semuanya ya. Yang di sini yang pertanyaannya adalah menanyakan apakah aku dan dia bisa kembali hubungan kami gitu. Apakah dia yang sudah meninggalkanku bisa kembali gitu ya. Mungkin teman-teman memiliki pertanyaan yang hampir sama, apakah dia bisa kembali lagi kepadaku gitu, dan kapan. Wow. Menarik sekali ini. Oke, terima kasih ikut gabung juga Kak. Sama-sama. Apakah dia yang meninggalkanku dapat kembali lagi? Apakah dia yang meninggalkanku dapat kembali lagi? Oke. Wow. 5 of Wands. Di sini ceritanya lumayan rumit ya. Kenapa dia meninggalkanku gitu? Dari pertanyaan, apakah dia yang meninggalkanku ini akan kembali lagi? Mungkin ceritanya di sini dimulai dari sebuah halangan rintangan yang kalian hadapi dalam hubungan ini ya. Salah satunya adalah perselisihan, percekcokan ya, kayak gitu. Coba kita telusuri lagi hal apa yang sebenarnya jadi benang merahnya di sini dalam perselisihan ini. Oke, wow, ternyata ada Mercury, the Magician. Mungkin kita berpisah karena hal-hal yang menyangkut tentang Mercury di sini adalah komunikasi. Mungkin kita perlu mawas diri, memperbaiki diri dalam komunikasi kita. Nah, untuk kedepannya misalnya kira-kira apakah dia bisa kembali lagi ya? Mungkin dari pembicaraan kita yang sekiranya menyinggung dia di masa lalu itu kita maafkan terlebih dahulu. Kita refleksi ke dalam diri bahwa yang terjadi di masa lalu itu merupakan sebuah kesalahan kita yang perlu kita perbaiki ke depannya kayak gitu. Dan di sini ada the Fool, berarti memang apa yang terjadi saat ini ya buah dari masa lalu ya, kita harus bisa terima kayak gitu ya. Ada the Fool di sini ya, tentang sebuah ya perjalanan yang memang harus dilewati kayak gitu ya, karena sudah terjadi di masa lalu. Dan di sini ya memang harus bisa terlewati dengan baik ya. Dengan the Fool di sini ya slow aja, enjoy aja, nikmati aja dulu meskipun saat ini masih belum bisa bersamanya. Oke. Apakah dia bisa kembali lagi? Nah, ini langsung keluar 2 kartu ya. Ada Aquarius di Uranus ya, the Star. Terus Mars di Aries, 2 of Wands. Oke, jadi dengan the Star di sini harapan untuk bisa kembali lagi ini sangatlah besar ya. Di sini ada Aquarius juga, jadi memang dia ada indikasi bisa kembali lagi ke kita, asalkan kita bisa mau bersabar di sini ya. Dengan the Fool kita tetap enjoy aja, menikmati hidup kita, kemudian kita juga memperbaiki diri dalam komunikasi, kemudian memaafkan diri ya dari kesalahan kita di masa lalu kayak gitu. Nah, di sini ada Mars di Aries ya, Lord of Dominion, berarti memang 2 of Wands di sini mengarahkan untuk sudah ada jalurnya nih, jalannya buat teman-teman yang sekiranya kemarin ditinggalkan oleh dia meninggalkan kita. Itu ada indikasi
bahwa dia akan kembali lagi suatu saat nanti kayak gitu. Udah ada jalurnya nih teman-teman ya. Semangat ya. Oke, untuk kapan waktunya? Waktunya di sini paling cepet ya, bisa 2 bulan atau 2 tahun ya di sini. Atau paling lama adalah 17 tahun. Ini ada the star ya. Oke, waktunya sekitar 2 tahun sampai 17 tahun ke depan. Karena apa teman-teman? Kok bisa lama ya, bisa kembali lagi? Kuncinya di sini. Kita bisa menerima nggak tentang kekurangan kita, kesalahan kita, kemudian kita bisa memperbaiki diri nggak? Intinya sih seperti itu. Ya, karena dari law of attraction kita ya akan menarik dia bahwa kita memang layak untuk menerima dia kembali atau enggak kayak gitu. Ya. Oke, semangat ya teman-teman. Jadi begitu bacanya untuk pertanyaan yang sama mungkin di sini saat ini, apakah dia bisa kembali? Isinya hasil dari bacanya adalah insya Allah dia bisa kembali lagi ke kita. Amin. Terima kasih. Oke. Ada pertanyaan lagi teman-teman sekiranya yang menarik akan saya bacakan ya. Terima kasih Kak My Secret. Oke, nanti kita boleh break. Akan ada sesi sore nanti saya bacakan lagi ya teman-teman ya. Jangan lupa follow, like, share, kemudian subscribe juga channel saya teman-teman. Hai Kak Prucru, apa kabar? Oke, yang tadi kelewatan untuk pertanyaan yang sama nanti bisa lihat di channel saya ya. Oke, ini pertanyaan menarik nih. Mau tanya ke depannya saya mendingan usaha atau kerja? Nah, usaha atau kerja? Untuk pertanyaan teman-teman di sini ya tentang bisnis ya. Apakah harus tetap jadi karyawan ya atau buka usaha? Oke, kondisinya bagaimana gitu untuk pertanyaan. Apakah saya harus bekerja saja atau membuka usaha sendiri? Thank you Kak Vistami. Itu pertanyaan yang sama ya teman-teman ya. Apakah aku harus bekerja atau membuka usaha sendiri? Wow. Di sini ada the moon di Cancer, Page of Pentacle, oke. Wow, oke. Di sini ada indikasi kuat teman-teman untuk bisa membuka usaha sendiri nih. Ya, kenapa? Ya, di sini ada High Priest bahwa memang sebuah perjalanan di Cancer ini ya, moon di Cancer ini memiliki aliran air ya, karena elemennya water di sini. Mungkin teman-teman lebih nyaman ya sebagai the High Priest di sini untuk nyaman untuk bisa usaha sendiri daripada bekerja kayak gitu ya, karena di sini energinya ya untuk elemen air ini kakak suka ngalir, menikmati perjalanan bisnis ya daripada harus istilahnya di bawah tuntutan dari orang lain kayak gitu ya. Mungkin kalau bekerja kan jadi anak buah, nah kalau usaha sendiri kan jadi bosnya gitu ya. Oke, nah di sini perlu diketahui bahwa kalau usaha sendiri mungkin hasilnya adalah karena memang masih baru ya, mungkin bisa disyukuri aja dulu ya Ace of Pentacle di sini untuk membuka gerbang usahanya di sini. Ya dimulai dari profit yang sedemikian rupa mungkin ya, mulai start nggak terlalu besar tapi bisa disyukuri karena di sini power kekuatannya ini bagus ya untuk kedepannya nanti kayak gitu. Terus ini kan langsung ada dari Ace langsung Page of Pentacle, jadi memang ada perubahan gitu ya tingkatannya, meskipun sedikit demi sedikit gitu, tapi ada perubahan yang signifikan gitu, asalkan kita bisa mengelolanya dengan baik seperti ini ya. Karena ada High Priest di sini, mungkin juga doa-doa dari teman-teman semuanya untuk memudahkan dan melancarkan usahanya kayak gitu. Kedepannya insya Allah di sini makin bertumbuh ya, ada The Empress, usaha dari teman-teman
bisa makin sukses dan lancar ya. Di sini ada Venus di Taurus dan Libra. Nah, Venus di Taurus, Taurus ini karena elemennya tanah ya, tentang materi ya, materi teman-teman akan semakin bertumbuh. Dari mungkin modalnya yang dari sedikit kecil akan semakin bertumbuh jadi makin banyak ya, makin membesar bisnisnya kayak gitu. Kemudian ada Libra, Venus di Libra ini tentang relationship, mungkin hubungan dengan klien-klien bisnisnya ini makin berkembang kayak gitu. Ya, di sini ada The Empress. Jadi memang akan ada sebuah perubahan yang baik ya, signifikan jika teman-teman mau membuka usaha sendiri di sana. Kayak gitu. Semangat ya teman-teman. Bagus banget ini untuk teman-teman yang menanyakan bagaimana apakah aku bekerja atau usaha sendiri. Nah, ini jawabannya adalah usaha sendiri di sini lebih baik ya, lebih menguntungkan. Oke, semangat. Terima kasih teman-teman. Oke, saya akhiri dulu sesi kali ini. Saya break sebentar, nanti saya sambung lagi ya. Oke, nanti teman-teman yang belum dibacakan bisa join lagi ya. Saya ngambil kartu yang lain dulu ya. Saya tutup dulu, nanti silakan disimak recordnya di channel saya, di YouTube saya, Tarotnya Ajeng Rani. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Mungkin tadi yang kelewat bacaannya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah join dan sudah memberikan gift. Ada Kak Esni, Kak Vistami, Kak Galbanita Tura, Kak User, Kak Nurmawati. Terima kasih. Sampai nanti ya. Break dulu. Dadah. Selamat siang.